Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mengisahkan tentang seorang pria yang mulai berubah sejak istrinya meninggal. Awalnya keluarganya mengira itu hanya ekspresi kesedihan semata, namun semua semakin memburuk. Beriring dengan kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Jawa Tengah, kisaran tahun 1985. Suatu sore di sebuah desa yang tenang dan tentram, di teras sebuah rumah bergaya priai, terlihat sepasang lansia yang tengah duduk dan saling berbincang. Mereka adalah Pak Markus Seto Sumatri, atau orang lebih mengenalnya sebagai Pak Mantrik, dan Ibu Berta Sri Murni, atau yang sering disapa Bu Murni. Beginilah sekira kegiatan mereka setiap harinya sejak kedua anaknya menikah dan sudah mempunyai hunian sendiri. Aktivitasnya hanya begitu-begitu saja. Kalau tidak ke gereja atau sedang menyambut kedatangan anak cucu setiap akhir pekan, Pak Mantri dan Bu Murni itu lebih sering terlihat menghabiskan sorenya dengan mengobrol di depan rumah. Enak ya jadi Pak Mantrik, hidupnya nyaris sempurna, anak-anaknya sudah mapan, keluarganya juga selalu harmonis, rukun dan mesra. Bahkan di masa tuanya, ia masih terlihat berkecukupan. Apalagi yang mau beliau kejar di dunia ini? Kurang lebih begitulah penilaian orang-orang di sekelilingnya terhadap keluarga Pak Mantrik itu. Keluarga Pak Mantrik adalah potret sebuah keluarga yang ideal. Bahkan bila boleh dibandingkan dengan masa sekarang, keduanya bagaikan Habibie dan Ainun, sepasang suami istri yang selalu romantis dan hangat meski telah sama-sama menua. Pak Mantrik adalah sosok yang sangat menyayangi keluarganya, terutama istrinya. Rasa itu dibuktikan dengan sedikit menabrak tradisi kebanyakan orang di era itu, yang mana setiap orang tua sering berprinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Prinsip itu ditolak oleh Pak Mantrik sendiri dengan ungkapannya yang ia dapat di dalam bangsal rumah sakit, yaitu ketika sang istri melahirkan anak keduanya. Kurang lebih seperti inilah ungkapannya. 2 kali aku menemanimu melahirkan anak kita, dan itu membuatku menjadi berpikir bahwa wanita yang kusayangi ini tidak perlu menjadi pabrik bayi yang harus memberikan banyak anak untukku. Tapi kalaupun nantinya kamu sendiri yang menginginkan anak lagi, aku akan lebih senang memintanya dari panti-panti, berapapun yang kau mau, karena aku tidak sanggup melihatmu bertaruh nyawa lebih dari itu. Begitu sekiranya pandangan Pak Mantrik yang ia tuliskan dalam memo kecil dan ia selipkan di bawah bantal istrinya di rumah sakit. Seusai melahirkan anak keduanya kira-kira 30 tahun yang lalu. Prinsip itu selalu ia pegang teguh sampai saat ini. Itu terbukti di usia pernikahan mereka yang kurang lebih sudah menginjak 40 tahun itu. Pak Mantrik dan Bu Murni hanya mempunyai 2 anak saja. Mereka adalah Rudi dan Romi. Anak-anak pintar, cerdas, dan dari kecilnya selalu kritis terhadap aspek-aspek kehidupan. Rudi si sulung, ia bergelar sarjana ekonomi. Pribadinya dikenal kalem, tidak banyak bicara, sudah menikah, mempunyai 2 anak, dan berkarir sukses menjadi kepala di sebuah bank nasional milik negara. Sementara untuk si bungsu Romi, ia juga sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Kehidupannya juga mapan. Ia yang mempunyai gelar insinyur itu memiliki karir yang bagus dengan menjadi kepala rekayasawan atau teknisi di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar kala itu. Untuk perbedaan antara dirinya dengan sang kakak, Romi ini lebih aktif dan banyak bicara. Sekilas bila kita lihat bagaimana kehidupan keluarga Pak Mantrik itu yang patut dikatakan nyaris sempurna. Anak-anaknya sukses dan mapan. Rumah tangganya juga selalu hangat dan harmonis,
membuatnya tinggal menikmati saja masa tuanya ini dengan tenang. Kembali ke percakapan di teras rumah sore itu, keduanya masih berbincang hangat meski matahari kian merendah. Tampaknya mereka tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Oh ya, hari ini adalah hari akhir pekan. Sepertinya mereka masih menunggu kedatangan anak dan cucunya seperti biasa. "Anak-anak kau belum datang ya mas?" ucap sang istri di antara sesapan teh yang sudah hampir dingin. "Oh, sekarang kan akhir bulan Bune, jadi si Rudi lagi tutup buku. Kalau si Romi biasalah, dia kan memang datangnya selalu habis maghrib," jawab Pak Mantri seraya mengambil sebatang rokok dalam bungkusnya. Hal itu segera membuat istrinya melirik tajam dan Pak Mantri pun urung menyalakan batang rokoknya. "Mbok jangan ngerokok terus Thomas, biar panjang umur. Cucu kita itu loh, masih kecil-kecil," kata istrinya dengan sedikit sinis, yang segera dijawab oleh Pak Mantri dengan sedikit berkelakar. "Alah, kan cuma sebatang toh Bune," tangga Pak Mantri dengan sedikit tertawa. "Lah iyo, sebatang. Sejak dulu ngerokok itu ya dari sebatang, diulang-ulang sampai habis satu bungkus," timpal sang istri yang gemas dengan suaminya itu. Hingga beberapa saat kemudian perdebatan kecil itu pun teralihkan oleh suara anak kecil yang memanggil mereka. Ya, si sulung Rudi akhirnya datang juga bersama anak dan istrinya. "Kakung, Uti!" teriak dua anak Rudi yang berlari menghampiri kakek dan neneknya. Seperti biasanya Pak Mantri dan Bu Murni selalu menunggu momen ini. Mereka tampak sumringah menuntun cucu-cucunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu Rudi dan istrinya pun turut masuk, meletakkan tas pakaian yang mereka bawa ke dalam kamar. Dan setelah itu duduk-duduk di ruang tengah. "Romi belum sampai sini toh Bu?" tanya Rudi kepada ibunya Murni. "Paling sebentar lagi," jawabnya yang langsung disela oleh sang ayah Pak Mantri. "Oh ya Rud, jawab pos kok sudah 3 hari ini tidak datang ya?" katanya yang menanyakan perihal koran harian langganannya yang sudah 3 hari ini tidak datang. "Oh, apa iya Pak? Padahal selalu Rudi bayar loh. Tapi kan lapornya juga satu gereja sama kita. Minggu lalu Bapak lihat dia ndak?" tanggap Rudi. "Lihat sih, tapi kan baru 3 hari korannya ndak datang. Apa besok Bapak tak tanya sama orangnya langsung saja ya? Besok kan kita pasti ketemu dia di gereja," tugas Pak Mantri sambil sibuk bercengkrama dengan dua cucunya. Di ruang tengah di depan televisi mereka semua pun berkumpul. Suatu ketika Bu Murni sang ibu tampak meringis memegang perutnya. Yohana istri Rudi yang pertama kali menyadarinya pun langsung sigap bertanya kepada ibu mertuanya itu. "Kenapa Bu?" tanya Yohana mendekat. "Nggak tahu ini Dok, kok tiba-tiba rasanya seperti mual," jawab Bu Murni diikuti oleh Rudi yang turut mempertanyakan itu. "Gimana Bu? Apa perlu Rudi panggilkan Bumar?" Bumar adalah perawat rumah sakit yang berada di desa itu. Nggak usah, paling cuma mual biasa, dikasih air hangat juga nanti sembuh," kata Bu Murni seraya menahan sakitnya. Sang menantu Yohana pun segera mengambil air hangat di dapur dan langsung diberikan kepada ibu mertuanya itu. Bersamaan dengan itu, Pak Mantri juga turut berkata, "Nah, itu Ibu Murut, wong Bapak sudah bilang jangan minum soda," adu Pak Mantri kepada Rudi anaknya. "Sudah Bune, biar dipanggilkan Bumar saja ya, nanti biar dikasih obat lambung," tambah Pak Mantri yang kali ini berbicara kepada istrinya. Tapi lagi-lagi sang ibu menolaknya dan berkata bahwa dia masih baik-baik saja. "Wes, ndak apa-apa, ini sudah agak mendingan kok, habis minum air hangat," kata ibu beralasan. Menit demi menit berlalu, hingga sore pun berganti menjadi petang. Dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, si Romi anak bungsu Pak Mantri itu pun datang juga bersama anak dan istrinya. "Pak, Bu," sapa Romi sembari berjalan masuk dan langsung menghampiri keriuhan orang di ruang tengah. "Pak, Bu," ucap Romi lagi seraya mencium tangan bapak dan ibunya. Kedatangannya pun membuat suasana ruangan itu menjadi kian ramai. Semua keluarga kini benar-benar berkumpul. Mereka pun tampak bercengkrama dan saling tertawa. Tapi di tengah kehangatan itu ada sesuatu yang akhirnya kembali mereka sadari, yaitu keadaan sang ibu yang tidak berubah
dan masih saja sesekali memegangi perutnya. "Piye Bune, kalau ndak kuat bisa dipanggilkan Bumar saja ya," pinta Pak Mantri sang suami, yang segera dipertanyakan juga oleh si Romi yang sebelumnya belum benar-benar tahu. "Emangnya ibu kenapa?" tanya Romi. "Biasa, asam lambungnya kumat," timbal Rudi menjawab pertanyaan adiknya itu. "Walah, mbok sudah toh Bu, Romi panggilkan Bumar ya," tawar si bungsu yang laki-laki ditolak oleh sang ibu. "Sudahlah, nanti saja, ibu tidak apa-apa kok," tanggap Bu Murni lagi yang tidak lama setelah itu bangkit dan hendak beranjak ke kamar mandi. "Mau bagaimana Bu?" ucap Dina istri Romi kali ini, yang segera dijawab oleh Bu Murni sambil berjalan ke ruang belakang. "Sebentar, mau buang air kecil dulu," jawabnya yang tampak terburu-buru. "Apa perlu Rudi antar Bu?" kata Rudi sekarang menawarkan diri. "Wes, ndak usah, ibu bisa sendiri kok," tanggap Bu Murni sambil berjalan pergi ke kamar mandi. Menit demi menit berlalu, Bu Murni yang tengah buang air kecil itu tidak kunjung kembali ke ruangan mereka. Namun di sini tidak ada seorang pun yang menyadari keganjilan itu. Entah lalai atau memang sedang terlalu asik mengobrol. Sampai akhirnya tibalah ketika sebuah teriakan pelan yang terdengar dari arah ruang belakang. "Tolong!" Suara itu terdengar satu kali. Ya, sangat jelas itu adalah suara Bu Murni. Mereka yang mendengar itu pun segera beranjak bangkit untuk memeriksanya. Dan apa yang akan mereka lihat nanti, sungguhlah sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Terlihat pintu kamar mandi yang setengahnya terbuka. Tampak pula di sela-selanya tangan Bu Murni yang terjuntai di bawah lantai. Di sini tidak ada lagi gerakan, teriakan, ataupun erangan. Rudi pun segera masuk bersama ayahnya, dan setelah melihat keadaan sang ibu, ia pun segera meminta adiknya untuk bersiap dengan mobilnya. "Rob, siapkan mobil, kita bawa ibu ke rumah sakit," kata Rudi mencoba tenang. Tidak lama kemudian Bu Murni pun segera digotong keluar dari kamar mandi dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Dan dibawalah Bu Murni ke rumah sakit malam itu bersama Pak Mantri dan kedua anaknya. "Kalian tunggu di rumah saja ya, sama anak-anak," ucap Rudi kepada Dina dan Yohana sebelum mereka berangkat menuju rumah sakit. Singkat waktu sesampainya di sana, sang ibu pun segera mendapat penanganan. Tapi yang menjadi kecemasan adalah beliau yang masih saja tidak sadarkan diri. Hingga setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Bu Murni pun akhirnya dirawat di ruangan ICU. "Wes Pak, tenang saja, ibu sudah mendapat penanganan, dia pasti akan baik-baik saja," kata Romi saat melihat ayahnya tampak gelisah. Dugaan sementara, dokter menyatakan bahwa Bu Murni mengalami pecah pembuluh darah. Dan meski ia sudah dinyatakan stabil, tapi Bu Murni masih belum sadarkan diri. Hingga menit pun berlalu. Malam itu sekitar pukul 9 malam, masih di rumah sakit, tepatnya di lorong depan ruangan ICU. "Kalian pulang dulu saja dan balik ke sini besok pagi, biar bapak saja yang menunggu di sini," kata Pak Mantri kepada Romi dan Rudi. "Terus bapak mau tidur di mana? Nggak bisa nunggu di dalam loh. Masa mau tidur di kursi ini? Mending bapak yang pulang sama Romi, biar saya saja yang nunggu di sini," tanggap Rudi seketika. Pak Mantri tidak bergeming atas perkataan Rudi, dan meski ia menyanggahnya dengan lembut, Pak Mantri tetap saja bersikukuh akan menunggu di rumah sakit. Rudi dan Romi tahu bagaimana perasaan ayahnya itu saat ini. Tapi di sisi lain, mereka tentu tidak tega meninggalkannya kedinginan di sini. Sampai akhirnya setelah sejenak terlibat perdebatan kecil, mereka pun mengambil jalan tengah dengan tidak ada yang akan pulang ke rumah sampai esok hari. "Ya, mending begitu saja, paling-paling kita juga tidak tidur sampai pagi," tugas Romi yang juga disepakati oleh Rudi dan Pak Mantri. Ayah dan kedua anaknya itu pun kini tampak berbincang untuk membunuh waktu. Namun topik-topik yang selalu mereka paksakan untuk diobrolkan tidak pernah bisa bertahan lama, dan akhirnya berujung kembali membahas sang ibu. Hingga tidak terasa 1 jam berlalu, seorang satpam rumah sakit tampak menghampiri mereka, dan dengan lembut ia pun berkata kepada Pak Mantri, Rudi dan Romi untuk berkenan menunggu saja di ruang tunggu agar obrolan mereka tidak mengganggu pasien yang lain. "Nyuwun sewu ini Pak, sudah malam, ngobrol di ruang tunggu saja, malah lebih enak toh, takutnya kalau ganggu pasien yang sedang istirahat," kata satpam itu dengan sopan. "Oh nggih,
kalau kami keluar sebentar terus masuk ke ruang tunggu lagi, apakah bisa? Tangga Pak Mantri seraya bangkit dari duduknya. Oh, bisa sekali, jawab keamanan rumah sakit itu. Mereka pun segera beranjak ke ruang tunggu dan setelah itu keluar menuju warung kopi yang kebetulan berada tepat di seberang rumah sakit itu. Mereka segera memesan kopi dan menghisap rokoknya masing-masing. Suasana warung yang saat itu cukup ramai membuat kegelisahan mereka seperti sedikit teralihkan. Sesapan demi hisapan mengiringi berlalunya malam itu. Hingga sekira pukul 1 dini hari, Pak Mantrik dan kedua anaknya pun kembali lagi ke lobi. Mereka duduk sedikit berjauhan untuk merenggangkan tubuh mereka yang terasa lelah. Hingga sekuat apapun mereka yang ingin tetap terjaga, pada akhirnya Pak Mantrik, Rudi dan Romi pun terlelap dalam duduknya. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, para menantu dan cucu Pak Mantrik yang berada di rumah tampak sudah terlelap di depan ruang keluarga. Mereka semua tertidur dengan lelapnya, berjejer di dua kasur yang mereka gelar di ruangan itu. Hingga pada suatu ketika, Yohana istri Rudi dibangunkan oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah bau wangi lavender yang tiba-tiba menusuk tajam di hidungnya. Ia hafal betul perihal wangian ini, yang mana menurut pengetahuannya, ini adalah aroma minyak wangi kepunyaan ibu mertuanya. Awalnya Yohana menyikapi ini sebagai sebuah kewajaran saja, meski bau lavender itu cukup tajam, seakan-akan tumpah di lubang hidungnya. Sebenarnya ia ingin kembali memejamkan matanya, namun tiba-tiba saja hasrat ingin buang air kecil membuatnya harus bangkit menuju kamar mandi. Tidak selang beberapa lama kemudian ia kembali lagi ke ruangan itu dan hendak melanjutkan tidurnya. Namun sejenak itu menjadi urung oleh salah satu anaknya yang terbangun. "Dio, kenapa? Mau pipis?" ucap Yohana saat melihat anaknya sudah dalam posisi terduduk. Dio pun menoleh, melihat ke arah ibunya seraya menggelengkan kepalanya, dan setelah itu ia berkata, "Uti sudah pulang, katanya Mami suruh siap-siap, soalnya nanti ada banyak orang yang mau datang," ucap Dio dengan polosnya, yang tentu membuat Yohana tersentak dan menghampiri. "Emang Uti sudah pulang? Mana? Kok Mami gak dengar?" tanya Yohana kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun itu. "Sudah kok, lah itu Uti lagi berdiri di sana," jawab Dio sambil menunjuk ke arah ruang tamu yang gelap. Spontan Yohana tentu menatap ke arah di mana jemari anaknya itu menunjuk. Tapi di sana ia tidak melihat apapun. Bersamaan dengan itu, seketika tengkuknya terasa bergidik kaku. "Dio," ucapnya yang langsung merapat memeluk anaknya. Perasaannya campur aduk di antara percaya dan tidak percaya, namun firasat hatinya berkutat kuat bahwa pasti ada hal yang sedang terjadi kepada ibu mertuanya itu. Dan di waktu yang sama di rumah sakit ternyata Bu Murni sedang mengalami henti jantung. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali suster yang kebetulan di jam itu tengah mengecek pasien-pasien di ruangan ICU secara berkala. Dokter jaga segera datang merespon panggilan suster lewat alarm darurat yang terdapat di bangsal itu. Bu Murni pun segera mendapat penanganan. Namun setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, takdir pun sepertinya berkata lain. Bu Murni tidak tertolong lagi. Ia dinyatakan meninggal dunia pukul 1.45 dini hari. Seperti mekanisme biasanya, saat itu juga warta ini segera disampaikan ke lobi melalui radio, dan kebetulan satpam yang menjadi penerima pesan itu adalah orang yang tadi sempat menegur Pak Mantri di lorong ruang ICU. "Nyonya Berta Sri Murni, Nyonya Berta Sri Murni, Nyonya Berta Sri Murni." Suara panggilan beberapa kali terdengar lewat radio paralel yang berada di lobi. Pak Satpam tersentak dalam kantuknya dan menjawab panggilan radio itu, yang mana ia pun segera paham bahwa itu adalah warta kematian. "Ibu Berta Sri Murni," panggil Pak Satpam beberapa kali melalui mulutnya sendiri, yang mana panggilan itu berhasil membangunkan si Rudi. Melihat Rudi terbangun, Pak Satpam segera menghampiri dan kembali menyebutkan nama lengkap Bu Murni kepada anaknya. "Ibu Berta Sri Murni?" tanya satpam itu. "Nggih Pak, bagaimana? Ada apa dengan ibu saya?" jawab Rudi yang segera tersentak oleh orang yang tiba-tiba menyebut nama ibunya itu. "Silakan ke ICU Mas, ada yang mau dokter sampaikan di sana," ucapnya yang begitu ambigu. Rudi pun langsung membangunkan Romi dan Pak Mantrik dan segera mengajak ayah dan adiknya itu ke ruangan ICU, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Satpam.
Jantung berdegup kencang. Wajah Pak Mantri, Rudi dan Romi terlihat pasrah dengan apapun yang akan mereka dapati nanti. Dan seiring langkah mereka yang semakin dekat dengan ruangan itu, semakin tipis pula harapan yang mereka rasakan. Dengan langkah gontai, ayah dan kedua anaknya itu pun masuk ke ruangan, berjalan menuju satu ranjang yang tirainya tidak lagi tertutup seperti yang lain. Dan tangis pun seketika pecah tanpa suara ketika mereka melihat tubuh yang seluruhnya tertutup selimut. Papan nama yang bertuliskan Nyonya Berta Sri Murni tertempel di depan ranjang, seakan melegitimasi bahwa mereka telah benar-benar kehilangan. Tubuh Bu Murni segera dibawa keluar dari ruangan itu, didorong dengan ranjang roda yang beriringan dengan tangisan suami dan kedua anaknya. Pak Mantri, Rudi dan Romi seakan tidak percaya. Baru beberapa jam yang lalu ia masih melihatnya berjalan, tersenyum dan berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi secepat itu? Kembali ke rumah Pak Mantri. Kata-kata Dio tadi membuat Yohana ketakutan dan tentu lagi tidak bisa memejamkan matanya. Ia seakan tahu betul ucapan anaknya itu adalah siratan yang tidak baik tentang keadaan ibu mertuanya saat ini. Namun dengan segenap akal sehatnya Yohana terus menapik hal itu. Sampai akhirnya ia yang memang seorang penakut itu pun merasa tidak mau jika harus menghadapi ini sendirian. Yohana segera membangunkan Dina, adik iparnya. "Din, bangun Din, temenin Mbak," ucap Yohana yang beruntungnya langsung membangunkan adik iparnya itu. Ada apa sih Mbak?" kata Dina seraya membalikkan badannya melihat wajah kakak iparnya yang ketakutan. Dina pun segera bangkit dan bertanya. "Kenapa Mbak?" tanya Dina seraya mengusap matanya. Yohana pun menceritakan apa yang tadi anaknya katakan. Dasarnya memang mereka berdua ini sama-sama penakut. Dina pun langsung terbelalak dari kantuknya, terperajat dan merapat memeluk kakak iparnya itu. "Mbak, Bu jangan nakut-nakutin toh," kata Dina seraya mengusap tangannya sendiri yang bergidik. Dan sialnya bersamaan dengan itu, Dio pun malah kembali berkata sambil menunjuk lagi ke arah ruang tamu yang masih gelap itu. "Itu, Uti kok ndak masuk sih Mi? Apa ndak capek berdiri di situ? Sini Toti, masuk," ucap Dio tiba-tiba. "Kakak, udahlah jangan main-main," kata Dina kini kepada keponakannya. "Beneran Bule, itu Uti lagi berdiri di situ." Sampai akhirnya untuk membuktikan itu, Dio pun bangkit seketika, berjalan menuju ruang tamu. Mau kemana?" ucap Yohana dan Dina yang mau tidak mau turut bangkit dan mengikuti Dio. "Uti, ngapain di situ? Uti sudah sembuh. Kakung sama Papi kemana?" kata Dio yang berhenti berjalan di gawang pintu pembatas ruang tengah dan ruang tamu. "Sini Toti, Dio kan takut gelap," ucap Dio lagi. Dina dan Yohana yang tidak melihat apa-apa segera meraih tuas lampu dan menyalakannya. Baru disinilah Dio kebingungan karena sang nenek yang tadi ia lihat tersorot oleh temaram lampu teras kini sudah tidak ada lagi. "Loh, di mana Uti? Kok ndak ada? Uti, Uti," ucapnya yang segera diseret oleh ibu dan bulenya untuk kembali ke ruang tengah. Udah, kamu mungkin cuma mimpi Kak," ucap Dina. Mereka pun kembali merebah di ruang tengah dan tidak bisa dipungkiri ketakutan itu tentu masih membekas. Din, tadi Mbak pas kebangun nyium bau parfum ibu loh," kata Yohana. Dina yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan meminta kakak iparnya itu agar tidak semakin menakut-nakutinya. Tapi Mbak itu jadi kepikiran kata-kata Dio. Katanya kita suruh siap-siap karena besok pagi akan ada banyak orang yang datang ke sini," ucap Yohana yang segera ditimpal oleh anaknya dengan polos. Tadi Uti itu kesini, Mami ndak ada. Terus Uti ngomong sama Dio, gini ngomongnya, nanti Mami suruh siap-siap ya, soalnya besok pagi banyak tamu yang mau datang ke sini." Gitu. Terus Uti jalan lagi deh ke ruang tamu. Yang mana bersamaan dengan itu terdengar suara mobil yang memasuki gerbang. Itu adalah si Romi. Terdengar ia yang berlari sambil menangis. Ibu. Isak Romi bagai anak kecil dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah. "Romi, itu," ucap Yohana terperajat menuju ke depan. Dina sebagai istri Romi juga segera bangkit dan menghampiri suaminya itu. Romi tampak lemas gontai berjalan di lantai ruang tamu. Ibu, kata itu yang terus Romi sebut sembari menangis kejer dalam pelukan Dina
yang saat itu hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Yohana yang panik tampak keluar dari rumah, dan setelah menyadari bahwa Romi datang sendiri, ia pun kembali masuk dan tentunya langsung bertanya. "Ibu bagaimana? Bapak sama Mas Rudi di mana?" tanya Yohana dengan wajah yang pasrah. "Di belakang, Mbak. Ikut ambulans sama ibu," jawab Romi beberapa saat kemudian. Yohana hanya terdiam. Rasanya tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Romi pun dipapa menuju ruang makan, diberi segelas air untuk ditenangkan. Waktu itu sekira hampir pukul 3 pagi. Dina segera beranjak membuka semua jendela dan pintu rumah itu. Sementara Yohana sebagai menantu tertua berusaha menegakkan dadanya. Ia keluar dari gerbang rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan warta duka ini. Singkatnya sekitar pukul 4 pagi, jenazah sampai di rumah. Sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul dengan tenda yang sudah hampir berdiri. Pak Mantri dan Rudi keluar dari ambulan. Matanya sudah sembab tidak berubah, dan tangisan pun kembali pecah oleh Romi yang melihat jenazah ibunya diturunkan. Bersamaan dengan itu, mobil dari gereja juga datang, membawa peti bakal mendiang Ibu Murni disemayamkan. Mentari menjulang, pelayat-pelayat pun mulai berdatangan. Romi dan Rudi menyambut orang di tenda depan bersama anak dan istri mereka, sementara Pak Mantri sedari pagi sama sekali tidak pindah dari tempatnya, yaitu ruang tamu, ruang di mana Bu Murni sudah mengenakan gaun putih dan dibaringkan dalam peti. Setiap pelayat yang datang tentu ingin masuk dan melihat wajah Bu Murni untuk terakhir kalinya, tapi mereka selalu membuat Pak Mantri menangis lagi ketika para orang yang ingin berbelasungkawa itu mengusap pundaknya dan berkata agar Pak Mantri tabah dan sabar. "Semalam itu kami masih ngobrol, tapi kata Pak Mantri yang selalu menangis tidak kuasa meneruskan ceritanya ketika ditanya oleh para pelayat. Tidak ada yang menyangka akan hal ini. Semua orang yang mengenalnya, baik tetangga ataupun teman segereja, semuanya cukup terkejut dengan kabar ini. Bu Murni atau yang kerap disapa orang dengan panggilan Mbak Nini, ini adalah orang yang dikenal baik di lingkungannya. Pribadinya ramah, lembut dan dermawan. Jam demi jam pun berganti. Jenazah Bu Murni baru saja selesai dikebumikan sekitar pukul 10 pagi. Di waktu inilah Pak Mantrik mulai lebih sering berada di dalam kamarnya. Yohana sang menantu terlihat berkali-kali warawiri memberitahu ayah mertuanya itu ketika ada teman dan kerabat dekat yang datang melayat. Namun jawaban Pak Mantri selalu sama, yaitu saat ini ia sedang tidak ingin menemui siapapun. Semua orang tampaknya memaklumi akan hal itu. Alhasil dari siang hingga sore, hanya Romi, Rudi dan para istrinya lah yang bergantian menemui para pelayat. Hingga petang pun menjelang dengan keadaan Pak Mantrik yang masih sama, tidak mau keluar dari kamarnya. "Bapak tidak keluar?" tanya Rudi kepada Romi, seraya mengusap rambutnya dengan handuk karena ia habis mandi. "Belum, tapi kamarnya ada kunci kok. Tadi juga sudah dikasih makanan kok sama Mbak Yohana." "Sudahlah, biarkan saja Mas. Mungkin Bapak masih sedih. Semoga saja besok sudah tidak seperti itu," jawab Romi atas pertanyaan kakaknya itu. Tidak lama kemudian seseorang pun datang yang segera disambut baik oleh para anak dan menantu Pak Mantrik itu. Dia adalah Romo Julius, seorang Romo dari gerejanya yang memang cukup dekat dengan keluarga Pak Mantrik. Sebenarnya beliau tadi pagi sudah kesini saat misa arwah, tapi entah kenapa sepertinya ada sesuatu yang membawa Romo kembali lagi. "Sama siapa Romo?" tanya Rudi seraya menyalami. "Sendiri. Bapak di mana? Apakah belum mau keluar dari kamar?" jawab Romo yang langsung menanyakan keadaan Pak Mantrik. "Masih Romo, sudah beberapa kali saya bujuk. Coba kalau Romo saja yang matur, mungkin Bapak mau keluar," jawab Romi kini. Romo Julius segera diantar menuju kamar Pak Mantrik, dan setelah itu ia pun masuk dengan pelan. Di kamar terlihat Pak Mantrik yang tengah duduk melamun di depan cermin. "Pak Markus," kata Romo yang memang selalu memanggil Pak Mantrik dengan nama baptisnya. Pak Mantrik merespon panggilan Romo dengan dingin. Ia menoleh sejenak tanpa senyum dan kembali lagi menghadapkan wajahnya ke arah cermin. "Ini Romo Julius Pak," timbal Rudi dari belakang. Tapi Pak Mantrik masih tidak bergeming. Hingga Romo pun kini mendekat, perlahan meraih tangan Pak Mantrik dan memberikan rosarionya. "Selalu berdoa ya Pak Markus,
kata Romo Julius seraya menggenggamkan rosarionya di tangan Pak Mantri, dan setelah itu segera beranjak keluar. Namun baru saja setapak Romo melangkah, terlemparlah sebuah rosario dari dalam kamar bersamaan dengan pintu yang dibanting dengan keras dan disusul dengan tuas pintu yang mengunci. Jelas tentu ini adalah perbuatan Pak Mantri, dan kejadian itu disaksikan oleh anak serta menantunya sendiri yang tentu kini merasa tidak enak dengan Romo Julius. Semua orang masih terdiam, dan dengan perlahan Romo memungut rosario itu kembali sambil berkata, "Sudah, tidak apa-apa," ucap Romo yang segera diteruskan oleh Rudi. "Ngapunten Ki Romo, kalau Bapak seperti itu," ucap Rudi yang merasa tidak enak. Iya, tidak apa-apa. Mungkin Pak Markus masih terpukul atas meninggalnya Bu Berta yang mendadak," jawab Romo seraya berjalan menuju ruang tamu dan duduk lesehan di atas tikar yang terbentang. Rudi dan Romi pun turut mengikuti, dan kini mereka pun berbincang bersama. Mungkin sekira 30 menit mereka mengobrol, tapi di antara obrolan itu ada sedikit aneh dengan wajah Romo Julius yang tampak gelisah, menoleh ke sana kemari seakan mencari-cari sesuatu. "Ada apa Romo?" tanya Rudi yang begitu penasaran. "Oh, tidak apa-apa," jawab Romo sedikit gugup, dan setelah itu tiba-tiba menyudahi pembicaraan. "Ya sudah, saya tak pamit dulu, sudah malam. Panjenengan punya senter ndak? Romo pinjam dulu ya. Moped saya itu lampunya sudah redup, takutnya kalau nanti di jalan tiba-tiba mati," kata Romo Julius kepada mereka. "Oh, ada, sebentar Romo, saya ambilkan," jawab Romi seraya berjalan masuk untuk mengambil senter itu. Romo pun diantar Rudi sampai depan rumah, dan tidak lama kemudian disusul oleh Romi yang membawakan senter untuk Romo. "Pokoknya kalau ada apa-apa bilang saja sama Romo, ndak usah sungkan-sungkan, seperti Pak Markus itu loh, yang dulu kalau ada apa-apa selalu curhat sama Romo," tukas Romo Julius yang setelah itu melambaikan tangan seraya pergi dengan moped atau sepeda pancalnya. "Apa bisa moped Romo itu naik di tanjakan Sumodipuran?" Sebuah tanjakan di wilayah itu, ucap Romi seraya masuk ke dalam rumah. "Ya bisa lah, orang sampai Gua Maria saja Romo pakai itu, padahal barang antik itu. Dari saya kecil, di gereja Romo sudah naik moped itu," tanggap Rudi yang juga turut masuk. Di dalam rumah suasana menjadi kembali hampa. Romi dan Rudi saling menatap anak-anak dan istrinya yang tengah berkumpul di ruang TV. "Mbok nyetel TV itu loh biar ndak sepi," ucap Rudi yang langsung dijawab oleh Yohana istrinya. "Nyetel apa topi? Wong salurannya saja cuma satu, mending main ini sama anak-anak," jawab Yohana. Sementara itu Romi tampak berjalan menuju kamar ayahnya. Di depan pintu dengan sedikit ragu, ia pun mengetuknya pelan. "Tak, Bapak, mau keluar toh, sini rokokan sama Rudi dan Romi. Jangan di kamar terus," ucap Romi dari depan pintu, dan tanpa diduga tuasnya pun bergerak. Dengan wajah kusut Pak Mantri keluar dari kamar. "Ada apa?" kata Pak Mantri dengan ketus. "Ya enggak apa-apa, keluarlah biar dapat angin," jawab Romi dengan kecut. Tapi sepertinya sang ayah masih enggan berbaur dengan siapapun. Ia hanya meminta rokok saja dan kembali masuk ke dalam kamarnya. "Minta rokoknya," kata Pak Mantri yang setelah Romi memberikan sebungkus rokok beserta koreknya. Ia pun langsung kembali masuk dan menutup pintunya dengan agak keras. Romi hanya bisa menggelengkan kepala sembari menghela nafasnya. Dengan wajah lemas, ia pun kembali ke ruang tengah. "Gimana Bapak?" tanya Rudi sang kakak yang sempat mendengar percakapan singkat itu. Cuma minta rokok, terus masuk lagi," jawab Romi dengan wajah muram. "Biarlah, semoga besok dia sudah reda," tanggap Rudi yang setelah itu tampak menoleh ke arah depan karena mendengar suara orang-orang yang datang. "Oh, itu warga sini yang mau melekan. Ini untungnya hidup di desa. Kalau lagi seperti ini tidak kesepian," ucap Rudi lagi yang setelah itu menyuruh istrinya untuk membuatkan seteko kopi panas. "Ayo kita ke depan," tambah Rudi mengajak adiknya untuk menemui para warga. Singkat cerita berkumpullah dua anak Pak Mantri itu bersama orang-orang yang melekan di tenda depan rumahnya. Dengan obrolan-obrolan klasik membicarakan seputar kesan para warga dan tetangga terhadap keluarga Pak Mantri. Ada yang nyeleneh, ada yang lucu, dan ada pula yang serius, tapi semua yang dibicarakan tentu terangkum dalam satu tujuan, yaitu menemani keluarga Pak Mantri yang tengah berduka.
Tidak lupa Romi dan Rudi juga memberitahu tentang keadaan Pak Mantrik yang sedang tidak mau menemui siapapun, dan mereka juga meminta maaf atas hal itu. Menanggapi itu, warga juga sama sekali tidak masalah. Toh semua orang punya cara tersendiri untuk mengobati kesedihannya. Orang-orang itu pun semakin larut dalam obrolan hingga tidak terasa waktu sudah hampir menuju tengah malam. Romi dan Rudi tampak terkantuk-kantuk, namun para warga sepertinya masih asik dalam perbincangannya. Kedua anak Pak Mantri itu tentu sungkan untuk pamit istirahat, hingga akhirnya karena begitu lelahnya, Romi dan Rudi pun ketiduran dalam duduknya. Entah berapa lama mereka berdua tertidur, yang jelas anak-anak Pak Mantri itu kembali terbangun oleh suara lembut seorang wanita yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. "Nak, masuk, di luar dingin." Begitu sekira suara itu yang terdengar membisik lembut. Dan suara itu bagi Romi dan Rudi adalah suara yang sangat tidak asing. Suara itu sangat mirip dengan suara mendiang ibunya. Seketika saat itu Romi dan Rudi terbangun secara bersamaan dengan suasana yang kini sudah tampak sepi dan tidak ada satupun warga seperti tadi. Dalam setengah sadarnya mereka saling menatap dan seperti mempunyai pikiran yang sama. "Ayo masuk," ucap Rudi yang langsung membelalak sambil menggeret tangan adiknya. Mereka segera mengunci pintu dan kini duduk di ruang tengah bersama dengan anak dan istrinya masing-masing yang sudah tertidur lelap di kasur lantai ruangan itu. Wajah Rudi tampak kebingungan. Gelagatnya terlihat gelisah hingga tidak lama kemudian Romi pun mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. "Saya waktu bangun kok seperti dengar suara ibu ya mas," kata Romi yang sejenak membuat Rudi seperti berhenti bernafas. Rudi sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Tapi kali ini ia masih merasa perlu untuk berpura-pura tidak menyadari itu, hingga ia pun menjawab, Wes, kita istirahat saja." Jawab Rudi yang malah membuat Romi menjadi semakin yakin kalau kakaknya juga turut menyadari akan hal itu. "Kamu juga dengar ya?" kata Romi kembali. "Iya sudah, tidak usah dibahas, mungkin kita cuma mimpi, sekarang kita istirahat saja," jawab Rudi yang segera merenggangkan tubuh di atas sofa. Tidak ada rasa takut dalam diri Rudi dan Romi saat itu. Yang ada hanyalah keraguan yang bercampur dengan kesedihan. "Apakah itu benar-benar suara ibu ya?" tanya kedua anak Pak Mantri dalam hati. Sampai akhirnya seiring menit yang terus berjalan, rasa lelah pun menidurkan mereka kembali tidak lama setelah itu. Di ruangan itu Rudi terlelap di atas sofa, sementara Romi tertidur di bawah dengan memeluk anaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan di pagi inilah terjadi kejadian yang sangat tidak terduga-duga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.